Nah, di kami itu Insan Tama melarang guru-guru menerima hadiah dari orang tua siswa. Betul. Tercatat sejak Oktober 2022, Pak Ya. Iman rutin setiap bulan Ya. memberikan hadiah untuk seluruh Bapak Ibu guru, staf, dan driver jemputan SIT Insan Tama. Ya. Nggak tanggung-tanggung tuh, jumlahnya 340-an. Dulu kan mainnya di ikan hias, Pak. Saya kirim ke 4 negara. Pernah satu waktu saya kirim paket bawa, karena saya mau buru-buru, saya jatuh tuh paket tuh selokan. Dari mencari keberkahan ilmu, mencari keriduan guru-guru itu dari orang tua saya. Contohkan. Saya senang di Insan Tama, Pak. Di Insan Tama itu fair. Fairnya artinya kenapa? Bukan berarti saya baik kepada hubungannya baik dengan guru-gurunya, dekat dengan guru-gurunya, terus kemudian anak saya mendapatkan privilege gitu. Oh, iya. Enggak sama sekali. Better education for better life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayah bunda, siswa-siswi SIT Insan Tama dimanapun antum berada. Bertemu kembali dengan anak Bapak Ari di Insan Tama Podcast. Mudah-mudahan antum semua, kita semua dalam keadaan sehat, dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, anak-anakku, siswa-siswi SIT Insan Tama, kali ini Insan Tama Podcast kedatangan seorang tamu. Beliau adalah ayahanda dua orang siswa SDIT Insan Tama. Siswa yang anak yang bersekolah di Insan Tama, yaitu Kanara dan Kalista. Beliau anak-anaknya kelas 3 dan kelas 5 SDIT Insan Tama. Selamat datang Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah baik Pak Ari. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukan Pak Iman, beliau bersedia untuk hadir, ikut menyampaikan hal-hal yang kebaikan nanti untuk ayah bunda dan siswa-siswi sekalian. Nah, Pak Iman ini memiliki 3 orang putra-putri. 2 orang SD yang sekolah di SDIT Insan Tama, 1 orang lagi masih balita ya Pak ya? Betul. Di sekolah di TK. Ya betul. Di Insan Tama ini Pak, kan sekolahnya full day, gurunya banyak. Ya. Nah, di kami itu Insan Tama melarang guru-guru menerima hadiah dari orang tua siswa. Betul. Kecuali mungkin kalau gurunya menikah atau melahirkan gitu, atau mungkin bentuk takziah ketika ada kedukaan. Nah, Pak Iman ini salah satu orang tua siswa yang mungkin agak melanggar pakem nih. Tercatat sejak Oktober 2022, Pak Iman rutin setiap bulan memberikan hadiah untuk seluruh Bapak Ibu guru, staf, dan driver jemputan SIT Insan Tama. Nggak tanggung-tanggung tuh, jumlahnya 340-an. Berupa beras yang tiap bulan rutin. Nah, memang waktu itu ada celah. Salah satu yang diizinkan adalah bentuk makanan yang bisa dibagi-bagi di tim angkatan. Kepikiran kita kan paling bagi-bagi snack gitu ya, atau sekedar apa. Ini agak brutal ya. Tiap bulan beras ya. 340-an paket sejak Oktober 2022. Pak Iman, sebelum masuk ke sana. Saat ini kan Pak Iman seorang pengusaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu memang ada turunan pengusaha atau gimana Pak? Tidak ada Pak. Jadi bapak saya itu karyawan tadinya, karyawan pabrik malah. Ibu jualan kecil-kecilan lah di rumah dulu, di kampung ketika saya SD sampai saya kuliah malah masih jualan. Jadi ya
latar belakang keluarganya adalah keluarga yang pas-pasan lah Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Pas-pasan ya. Pengusaha juga sebenarnya, tapi mungkin dalam artian yang ini ya Pak, sangat sederhana. Ya, sangat sederhana sekali Pak. Masya Allah. Nah, apa sih yang membuat Pak Iman menekuni usaha Bapak sekarang ini? Itu memang sepertinya sudah takdir Pak ya. Jadi awal saya tidak pernah merencanakan untuk jadi pengusaha itu, karena backgroundnya kan pendidik gitu Pak, guru ya, sama-sama guru. Ya guru Pak, ya. Kurang lebih 15 tahun saya mengajar. Masya Allah. Mulai dari sekolah umum, sekolah Kristen, sekolah Islamic boarding, dan terakhir malah di pondok pesantren Pak ngajar. Masya Allah. Nah dari pondok pesantren itulah saya kemudian saya belajar tentang kehidupan, belajar tentang agama, kemudian mengikuti kajian di pondok itu, belajar Al-Quran dari pondok itu pula. Jadi titik baliknya adalah dari pondok Pak. Gitu. Dari ketika mengajari pondok itu ya Pak? Iya betul. Insya Allah. Nah memang sengaja saya tidak memperkenalkan spesifik siapa Pak Iman. Nah dari dialog kita ini insya Allah nanti ayah bunda anak-anak bisa mengenal siapa sih Pak Iman ya. Insya Allah, insya Allah. Beliau asalnya tuh guru loh. Betul, 15 tahun ya kabarnya jadi guru. Jadi kalau ada bapak ibu guru juga yang menyaksikan ini udah 15 tahun jadi guru ya, siapa tahu nanti setelah tahun ke-16 jadi pengusaha ya. Insya Allah. Kalau saya udah 20-an tahun nih udah lewat gitu. Insya Allah. Masya Allah. Nah Pak Iman itu kan dermawan sekali ya. Kabarnya nggak hanya di Insan Tama nih memberikan hadiah kepada bapak ibu guru. Ya, insya Allah. Nah memberikan hadiah atau sikap dermawan itu sebaiknya menurut Pak Iman dilakukan ketika sedang lapang atau boleh sedang kesusahan juga gitu Pak. Jadi sebenarnya ketika kita mau memberi, nilai memberi kita itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Mungkin lebih mulia orang-orang yang hanya punya uang 10.000, dia infakkan 5.000, dibanding orang yang punya uang 1 juta, infaknya 100.000 mungkin. Jadi berapa persen dari yang punya kita miliki, kita keluarkan, itulah yang menjadi ukuran. Itu sepengalaman saya. Tuh. Itu insya Allah. Jadi sebenarnya bukan apa dan berapa banyak yang kita keluarkan ya, tapi seberapa besar pengorbanannya mungkin begitu ya. Betul. Karena memberi itu kan sebenarnya bukan untuk manusia saja gitu ya, tapi bukti bakti kita atau wujud kesetiaan kita terhadap nilai-nilai kebaikan gitu. Masya Allah. Luar biasa. Kalau di beberapa kesempatan kami ngobrol dengan Pak Iman, mengikuti bagaimana beliau terbiasa memberi ya, dan beliau terbiasa memberi itu tidak baru-baru ini ya Pak Iman ya. Alhamdulillah. Dan dimulai itu bahkan dari sebelum memiliki usaha yang seperti sekarang gitu ya Pak Iman. Kalau boleh tahu Pak Iman, dulu tuh usaha Pak Iman dimulai dari apa sih Pak? Jadi selepas jadi guru 2015 saya memutuskan berhenti jadi guru itu. Nah kemudian belum tahu saya mau kemana sesudah mengajar, karena sudah lama sekali saya mengajar dan itu dunia saya Pak. Gitu. Jadi sesudah itu saya memutuskan mau kemana gitu kan. Nah di tengah kebingungan itu mungkin Allah memberi jalan kepada saya. Dipertemukanlah saya dengan hamba Allah yang baik lah pada saat itu, yang kemudian lewat tangan beliau juga lah akhirnya saya bisa menjalani usaha yang saya jalankan hingga saat ini. Orang itu tidak saya kenal sebelumnya, terus kemudian bukan dari kalangan saudara atau family, bukan juga kawan dari dulu, benar-benar orang asing sama sekali. Jadi insya Allah, dan partner bisnis saya pun hingga saat ini bukan pertemanan,
Jadi orang yang tadinya tidak kenal sama sekali. Jadi alhamdulillah Allah beri kemudahan kepada saya dipertemukan dengan orang-orang baik, Pak. Masya Allah. Jadi kuncinya itu kan ketika kita dipertemukan dengan orang baik, semuanya jauh lebih mudah. Masya Allah. Memulai segala sesuatunya lebih mudah. Gitu. Iya. Dulu pertama kali itu begitu saja ketemu begitu Pak? Atau apa sih kira-kira yang melatar belakangi sampai ketemu sama orang baik itu Pak? Qadarullah memang nggak pernah ada janjian ketemu atau misalkan saya ikut seminar di mana ketemu dengan dia, enggak. Jadi di satu waktu ya ketika jeda istirahat sesudah kajian aja Pak, ketemu duduk-duduk ngobrol, terus kemudian mulai main ke rumahnya. Nah kemudian ya dari situlah titik awal saya memulai bisnis Pak. Gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya. Tiba-tiba ketemu sama Betul. orang entah siapa yang kemudian menjadi jalan hidup beliau. Memulai bisnis yang sekarang beliau tekuni. Masya Allah. Kabarnya dari beliau waktu itu sebelum bertemu dengan orang tidak dikenal ini, beliau itu pernah memberikan donasi gitu ya Pak ya. Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi begini Pak, ketika saya memutuskan berhenti dari bekerja waktu itu, saya ingat sekali, saya di saldo itu hanya ada uang 275.000 Pak. Masya Allah. 275.000 rupiah itu Pak ya? Rupiah. 275.000 rupiah di ATM ya. Nah waktu itu ketika terjadi agresi Israel terhadap Gaza waktu itu awal. Dan satu-satunya lembaga yang saya kenal itu Mercy Pak. Mercy. Ya, yang waktu itu lembaga di Indonesia yang besar waktu itu adalah Mercy. Maka saya waktu itu lihat postingan tentang penggalangan dana itu waktu itu. Terus kemudian uang yang itu tanpa pikir panjang lagi, saya izin sama istri, ini kita kirim gimana? Ya udah bismillah kirim. Saya kirimkan 250.000 waktu itu. Dr. Yose Rijal waktu itu masih ada, belum meninggal waktu 2015 itu masih. Saya transferkan waktu itu. Nah gak lama sesudah itu, kurang lebih 7 hari Mbak, kurang dari 10 hari lah, saya ketemu dengan Bapak ini yang menjadi investor bisnis saya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu tidak direncanakan dan duduk-duduk aja. Waktu itu ya sederhana sekali Bapak itu pakai sarung biasa, duduk-duduk sama di kita. Masjid. Ya, betul. Masya Allah. Ngobrol saya nggak sangka ya. Jadi Allah beri jalan waktu itu. Mungkin itu sudah takdir gitu. Saya bertemu dengan beliau. Itu alhamdulillah. Iya. Jadi apa ya? Pembuktian niatnya sih waktu itu ngasih gitu aja Pak ya sebenarnya. Iya, betul. Bukan untuk mancing rezeki segala macam gitu ya. Kan ada tuh ustadz juga yang ngajarin di TV. Kalau mau duit 1 juta ya infak 10.000. Enggak. Ya enggak gitu ya. Enggak gitu juga saudara-saudara. Jadi ayah bunda Pak Iman ini beliau pernah bercerita ke kami. Memang terbiasa memberi gitu. Beliau ringan memberi, mungkin dengan rendah hatinya beliau bilang karena terbiasa tidak memiliki apa-apa, maka memberi itu jadi sesuatu yang sangat ringan gitu. Betul. Nah titik balik ini ya, ketika Pak Iman memberikan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina saat itu, qadarullah Allah mendatangkan orang yang kemudian menjadi titik awal Pak Iman ya melakukan bisnis yang sekarang beliau jalani ini. Ya, alhamdulillah. Ya Masya Allah, pengalaman pengalaman spiritual yang kemudian mewujud kepada pengalaman bisnis gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah yang mengokohkan gitu Pak Iman hingga sekarang mendawamkan, membiasakan diri untuk bersedekah. Nah kemudian Pak Iman, apa sih motivasi Pak Iman sehingga Pak Iman memberikan begitu banyak untuk guru, staf dan karyawan Insan Tama? Pertama memberikannya, kemudian jumlahnya nggak sedikit, dan kenapa Insan Tama? Baik.
Kenapa Insan Tama? Karena kebetulan anak saya sekolah di sini. Terus kemudian ketika sudah berjalannya proses pendidikan di sini, saya merasa terlayani anak saya itu. Terus kemudian perubahan perilakunya luar biasa, Pak, gitu. Jadi alhamdulillah seperti yang saya harapkan. Nah, mengenai apa yang sering saya kirimkan ke Insan Tama, sebenarnya itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, Pak, dari orang tua saya. Itu yang orang tua saya ajarkan ketika saya masih sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah mungkin. Jadi bapak saya itu SMP, SMA itu sering ke sekolah, Pak. Sering datang ke sekolah. Awalnya saya nggak tahu itu bapak saya ngapain ke sekolah gitu. Pada saat itu bapak saya, keadaan ekonomi kan kami lagi belum punya apa-apa, Pak. Masih pas-pasan lah dari kecil gitu ya. Jadi sering ke sekolah, saya nggak tahu bapak saya ngapain gitu. Sampai suatu hari saya ikuti. Jadi pas jam istirahat itu saya ikuti bapak saya ngapain ke kantor gitu. Apa dipanggil, saya nakal bagaimana gitu, Pak, ya. Emang kan kebetulan saya sekolah itu bukan termasuk anak yang pintar. Anak yang biasa-biasa aja, nggak berprestasi juga gitu. Disebut nakal, ya memang nakal juga gitu, Pak. Waktu sekolah sampai kuliah tuh. Nah, kemudian saya ikuti bapak saya ngapain ke kantor itu. Ternyata bapak saya itu menyalami, Pak, guru-guru saya, baik yang mengajar saya ataupun yang tidak mengajar saya. Baik wali kelas saya atau bukan, dia menyalami. Satu-satu dia salami. Saya dengarkan apa yang diucapkan gitu. Titip anak saya, Pak, yang bandel ya, doakan mudah-mudahan ridho ya, Pak, kalau anak saya bandel begini gitu. Doakan anak saya gitu. Nah gitu, begitu pulang saya tanya. Nah jawab bapak saya begitu, Pak. Jadi bapak saya itu ingin agar saya itu mendapatkan keberkahan ilmu dari guru-guru dengan cara minta ridhonya, minta doanya gitu. Karena kami percaya bahwa keberkahan ilmu itu didapatkan salah satunya dengan mendapatkan ridho dari guru, mendapatkan doa dari guru itu. Walaupun pada saat itu saya bukan anak-anak yang berprestasi, bahkan SMA biasa-biasa aja, kuliah pun sama. Alhamdulillah saya sekarang hidup sudah cukup bagi diri saya, bagi keluarga sudah cukup berhasil dan sudah juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Padahal dulu nggak sempat terpikir begitu gitu. Alhamdulillah. Jadi dari awal, ketika awal saya memulai usaha, nggak langsung bagus. Namanya usaha tuh, Pak, ada naik turun ya. Diawali berat lah. Jadi mungkin orang lain nggak mengalami inilah. Jadi saya tuh kadang kirim barang itu sampai malam. Sampai jam 12, sampai jam 2 malam baru pulang tuh, Pak. Barang dagangan atau? Iya, kiriman. Saya udah packing paket besar saya kirim gitu. Dulu kan mainnya di ikan hias, Pak. Saya kirim ke 4 negara. Di Amerika sendiri saya kirim ke 4 negara bagian. Paling banyak di San Francisco, karena San Francisco itu, California itu paling banyak orang Asianya. Jadi mereka suka ikan hias waktu itu. Ke negara bagian Philadelphia, nama kotanya di Pennsylvania, saya kirim juga itu. Nah, waktu itu nggak langsung ke Amerika, lewat namanya transshipper namanya. Transshipper tuh orang Indonesia yang punya badan usaha bisa mengirimkan ekspor ikan hias ke Amerika waktu itu. Jadi untungnya sedikit karena lewat tangan orang. Nah, jadi kalau kirim paketan itu ke rumah dia dulu. Jadi kalau ke daerah Bekasi lewat Kalimalang seperti yang sudah saya ceritakan tuh, itu kan di bawah flyover gelap tuh. Saya punya motor Mio tahun 2009, butut, Pak, nggak ada lampu headlampnya, jadi gelap. Jadi kalau mau lewat situ kan gelap, sepi, nunggu mobil, Pak. Saya ngikutin di belakang numpang lampu. Kalau mobil udah nggak ada, nyalain lampu sen. Jadi saya lihat jalan tuh ngikutin lampu sen kuning tuh. Kan redup sekali, ngikutin pelan gitu. Nah itu kurang lebih. Pernah satu waktu saya kirim paket bawa, karena saya mau buru-buru, saya jatuh tuh paket tuh selokan. Saya lewat dari arah sana ke arah Atang Senjaya, saya lewat tuh ada selokan nyemplung ke situ. Jadi saya angkat paket itu sampai baju belepotan tuh. Jadi sampai sana, sampai tujuan gitu kurang lebih gitu. Masya Allah. Ya banyak lah kisah-kisah yang lain, Pak.
Nah gitu. Kemudian dari situ mulai merambah ke bisnis yang lain, mulai dari ke alat kesehatan sama istri gitu, dan lain-lain usaha retail lainnya, alhamdulillah gitu. Karena kerja sama dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan partner yang baik, alhamdulillah pada saat itu jalan. Ya, semua jenis usaha saya waktu itu kembangkan lah, alhamdulillah. Gitu. Nah dari itu Pak, dari mencari keberkahan ilmu, mencari keridhaan guru-guru itu dari orang tua saya, dicontohkan oleh orang tua, maka ketika saya punya anak bersekolah, saya ikuti langkah bapak saya gitu. Nah kebetulan di Santama itu dilarang itu memberikan hadiah secara personal, dilarang. Tapi saya ikuti Pak gitu. Saya tidak melanggar, ikuti, insyaallah ikuti. Nah kebetulan ada celahnya kalau makanan boleh karena akan dimakan sama-sama habis dalam waktu yang bersamaan gitu. Insyaallah ini ada celah saya pikir. Ada berapa total? Ada 300 sekian kali sekian. Oke, kita kirim. Awal itu saya ingat tuh saya kirim 3 ton Pak kalau nggak salah tuh. Iya betul. 3 ton dan alhamdulillah sampai saat ini terus berlanjut. Mudah-mudahan insyaallah terus berlanjut. Insyaallah Pak. Karena saya juga merasa bahwa saya salah satunya memang mau mencari ridho guru-guru. Mudah-mudahan anak saya mendapat keberkahan ilmu gitu, Amin. Pak. Tapi kalau hanya ilmu didapat mungkin tidak terlalu sulit mencari ilmu itu. Tidak terlalu sulit. Tapi mencari keberkahan ilmu itu yang paling sulit Pak. Karena mencari keridhaan itu yang berat gitu. Nah itu alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Motivasinya itu mengikuti jejak orang tua beliau, ayahanda beliau yang sekarang almarhum. Allahumma gfirlah. Ayahanda beliau mengajarkan begitu baik ya. Mudah-mudahan ini juga jadi ibroh buat saya terutama. Mungkin juga menginspirasi ayah bunda dan anak-anak sekalian. Betapa mendapatkan ridho dari guru itu jauh lebih penting ketimbang mendapat atau menguasai sebuah bidang ilmu gitu. Nah, dengan begitu Pak Iman mengupayakannya dengan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu guru. Bukan masalah hadiahnya bagi kami, tapi perhatian yang diberikan oleh orang tua siswa kepada Insan Tama, Masya Allah Pak. Sejauh ini orang tua Insan Tama memang begitu sinergi dengan sekolah Pak. Begitu sinergi, begitu baiknya komunikasi kami, alhamdulillah. Nah sehingga mudah bagi kami guru, karyawan dan staf itu menyayangi anak-anaknya. Alhamdulillah. Dan itu sangat membantu kami untuk mencurahkan hati, pikiran gitu dan tenaga kami untuk memberlangsungkan pembelajaran yang demikian bermakna begitu Pak. Masya Allah. Dan kebiasaan Pak Iman memberi itu tidak baru-baru ini gitu, tidak setelah Pak Iman memiliki cukup harta gitu. Tapi tadi kita dengar bahwa bahkan ketika saldonya 275.000 rupiah ya, beliau memberikannya sebesar 250.000 rupiah. Ya tadi sekali lagi bukan nilainya, bukan nominal uangnya, tapi betapa keikhlasan, keridhaan, pengorbanan yang diberikan itu mudah-mudahan kita bisa contoh. Gitu. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti. Boleh silakan kita contoh kebiasaan baik dari Pak Iman, berbagi, memberi dan menginfakkan hartanya. Nah, kaitan dengan sekolah dan pendidikan, Pak Iman. Menurut pandangan Pak Iman nih, tadi sudah di-spill sebenarnya. Ada ridho guru. Mana sih yang paling penting ya menurut Pak Iman itu? Menguasai banyak bidang ilmu atau jadi anak solih-solihah? Baik, bagi saya keduanya seimbang Pak. Keduanya seimbang. Karena agama sendiri adalah logika juga. Betul. Jadi menguasai bidang ilmu luar biasa memang itu dituntut, apalagi dengan perkembangan zaman. Bagi anak-anak penting, dan itu juga menjadi bekal bagi anak-anak untuk berpikir, untuk menentukan langkah di kemudian hari bagi anak-anak kami kan.
Dan menjadi anak-anak yang soleh itu jauh lebih penting. Karena insya Allah sudah saya tekankan kepada anak-anak bahwa kehidupan ini sementara aja. Kita cuma numpang lewat dan kita cuma cari bekal. Dan pentingnya jadi anak soleh adalah itu akan menjadi bekal bagi engkau untuk nanti di sesudah kita melewati masa-masa di dunia ini, saya bilang gitu. Dan kalau kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, itu juga yang nanti meringankan hisab orang tuanya, saya bilang gitu. Karena tidak ada yang mampu menolong Abi sama Umi ketika Abi sama Umi sudah meninggal, kecuali kalian menjadi anak-anak yang soleh. Yang meringankan hisab Abi dan Umi kan kalian. Gitu, saya sampaikan itu. Jadi menjadi pintar, menjadi menguasai bidang ilmu itu penting, tapi menjadi anak yang soleh-solehah itu jauh lebih penting. Insya Allah. Makanya dengan itu saya senang di Insan Tama, Pak. Di Insan Tama itu fair. Fairnya artinya kenapa? Bukan berarti saya baik kepada hubungannya baik dengan guru-gurunya, dekat dengan guru-gurunya, terus kemudian anak saya mendapatkan privilege gitu. Enggak sama sekali. Jadi itu yang saya apresiasi sekali. Jadi walaupun saya kenal dekat dengan guru-gurunya, dengan staff, tapi Insan Tama dalam memberikan pendidikan itu fair, sangat adil. Artinya apa? Kalau memang anak saya tidak berhak mendapatkan nilai bagus, dia segitu aja. Dan itu saya senangi. Jadi tidak subjektif, Pak. Karena kenal, wah dikasih nilai bagus karena kenal sama bapaknya. Enggak. Tapi betul, ketika dapat nilai jelek, ya jelek aja. Ketika tidak lulus seleksi, tidak lulus seleksi. Dan itu yang saya apresiasi. Dan itu juga menjadi contoh bagi anak-anak saya bahwa menjadi manusia itu harus adil, tidak boleh subjektif gitu, harus fair, bahwa kalau layak, tidak. Nah, itu yang saya dapatkan di sini, itu menjadi sebuah pelajaran berharga sekali bagi anak-anak kami, terutama untuk menjadi orang yang fair, menjadi orang yang adil. Begitu. Masya Allah, luar biasa Pak Iman ya. Alhamdulillah. Barusan Pak Iman melihat penguasaan bidang ilmu itu penting, tetapi berakhlak solih-solihah itu juga sangat penting. Betul. Gitu. Dan memang dari awal Insan Tama itu menjaga, Pak, supaya guru-gurunya tetap fair, tetap objektif. Salah satunya ikhtiar kita memang melarang, gitu ya, melarang orang tua memberikan hadiah kepada bapak ibu guru. Kecuali tadi ya, ada hal-hal yang wajar, misalnya pernikahan, melahirkan, atau sebagai bentuk takziah ketika sedang musibah, atau makanan yang bisa dibagi makan bersama, gitu. Jadi kita mendefinisikan hadiah yang toyib itu seperti itu yang boleh diterima oleh bapak ibu guru dan staf. Bukan berarti memberi hadiah itu tidak baik, tetapi kita menjaga objektivitas, menjaga profesional dan sebagainya. Masya Allah. Dan sudah dibuktikan tidak ada perlakuan khusus gitu ya Pak. Betul. Bagi anak-anak Pak Iman, betapa Pak Iman begitu baiknya. 1,5 tahun nih Pak jalan Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya Allah lapangkan rezeki Pak Iman. Amin. Dan diberikan banyak kebaikan atas kebaikan Pak Iman. Amin. Apa sih Pak harapan Pak Iman terhadap sekolah? Terus begini Pak, tetap objektif, tetap fair terhadap anak-anak, memperlakukan semua anak sama. Jadi ketika bekerja, ikhlas saya lakukan walaupun itu di luar job desk. Alhamdulillah, mungkin ketika waktu itu saya tidak punya apa-apa, itu mungkin infak sedekah saya mungkin dengan tenaga. Tadi titik baliknya ketika saya mulai berinfak, memikirkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina pada saat itu dorongan pertama saya. Tapi mungkin Allah sudah takdirkan, jadi itu merubah kehidupan saya. Bahwa kita mencari bahagia adalah bukan dengan cara ini. Kita cari bahagia itu melihat orang lain bahagia. Kabarnya Pak Iman ini pernah membeli sumur, Pak.
untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu gimana ceritanya, Pak?